Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadri. Di sini saya akan memaparkan materi kelompok 6, di mana judul materinya organisasi pergerakan. Organisasi awal pergerakan nasional tahun 1908 merupakan titik awal bangkitnya kesadaran nasional. Dimulai pada tahun tersebut mulai bermunculan organisasi pergerakan nasional yang pertama, Budo Utomo, 20 Mei 1908, yang kemudian disusul oleh organisasi-organisasi lainnya. Sarekat Islam terdiri tahun 1905, namun saat itu masih berbentuk serekat dengan yang awalnya harus mengayomi pedagang Islam. Dengan demikian, perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan itu telah memasuki tahap baru yang lain sifatnya dengan perjuangan masa sebelum tahun 1908. Budi Utomo. Pada tahun 1907, Dr. Wahidin, seorang tokoh cendekiawan yang merasa bertanggung jawab atas kebodohan dan belakangan bangsa, melakukan kunjungan ke sekolah Stovia, salah satu lembaga pendidikan yang menghasilkan penyanyi rendah Jawa. Siswa di sana sangat bersemangat dan memberikan tanggung jawab yang baik atas kedatangan Dr. Wahidin bersama beberapa siswa Stovia seperti Soetomo dan Goinawan Mangkusumo. Dr. Wahidin mengadakan perjalanan keliling pulau Jawa yang untuk menghimpun dana pendidikan. Usaha yang dilakukan oleh Dr. Wahidin itu mendapatkan simpati yang besar dari semua kalangan. Mereka yang kebetulan memiliki uang dengan sukarela memberikan sumbangannya. Setelah diadakan rapat-rapat untuk membicarakan lebih jauh rencana mereka, pada tahun 2000 pada tanggal 20 Mei 1908 bertepatan di Jalan Abdurrahman Saleh 26 Jakarta, terbentuk suatu perkumpulan yang dinamakan Budi Utomo yang terketahui oleh Soetomo. Nah, kemudian struktur organisasi Budi Utomo. Adapun ketua yang dipilih R. Soetomo dan wakil ketua M. Soelaiman dan sekretaris 1 Bondo Sewarno dan sekretaris 2 Gunawan M. Waisonomo. Bendahara R. Angka. Komisaris Muhammad Sewarno, Komisaris Muhammad Saleh, Komisaris R.M. Goimbrek, Komisaris Soeraji. Nah, corak baru yang diperkenalkan Budi Utomo adalah kesadaran lokal yang diinformasikan dalam wadah organisasi modern, dalam arti bahwa organisasi itu mempunyai pimpinan, ideologi yang jelas dan anggota. Kemudian Budi Utomo bersifat kooperatif dengan pemerintah kolonial karena BU menempuh cara dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pada waktu itu, sehingga wajar jika BU berorientasi kultural. BU bukan hanya dikenal sebagai salah satu organisasi nasional yang pertama di Indonesia, tetapi juga sebagai salah satu organisasi terpanjang usai sampai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tujuan BU yaitu kemajuan Hindia Belanda. BU terbuka bagi siapa saja, penduduk Jawa, Madura, dan akhirnya meluas untuk seluruh penduduk Hindia, tanpa membedakan keturunan, agama, maupun jenis kelamin. Nah, selanjutnya pembubaran Budi Utomo.
Nah, lebih mementingkan pendidikan banyak yang cukup berada di kehidupannya daripada rakyat yang tidak memiliki dana lebih dalam hal pendidikan. Yang kedua itu ada beberapa anggota yang akhirnya memutuskan keluar dari Budi Utomo. Yang ketiga itu ada sikap dari Tirto Kusumo yang ternyata dikira lebih mementingkan pendapat dari kolonial Belanda daripada rakyatnya sendiri. Yang keempat itu ada bahasa yang digunakan lebih kepada bahasa Belanda dan bukan bahasa Indonesia. Nah, kelima banyak yang terpengaruh karena lebih mementingkan jabatan tinggi daripada hal-hal yang dalam nasional. Nah, ini kelima sekretariat Islam. Nah, latar belakang pendirian S1 dalam sejarah dinyatakan bahwa pembentukan S1 ini adalah reaksi terhadap kegiatan orang Cina dalam perdagangan batik sebagai akibat digantikannya tekstil berbumi dengan bahan-bahan Cina yang diimpor, sehingga hal ini mengakibatkan seluruh industri baik jauh ke dalam tangan orang Cina. Untuk mempertahankan diri mereka, para pedagang Jawa ini akhirnya bersatu pada tahun 1911 dan mendirikan S1. Nah, S1 didirikan oleh Haji Samahuddin, seorang pengusaha batik terkenal di Kampung Lawean. Adapun keanggotaan S1 ini cukup ketat. Bila seorang hendak masuk, anggota itu harus berisi kelakuannya kepada mereka yang reputasinya buruk dikenal semasa percobaan setengah tahun. Selama itu mereka harus membuktikan telah memperbaiki kelakuannya, dan ketika masuk anggota sumpah janji untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang partai. Nah, selanjutnya tujuan sekretariat Islam mengembangkan jiwa dan kesejahteraan masyarakat pribumi, mengembangkan pendidikan dan pengajaran bagi masyarakat pribumi, memperbaiki citra Islam di kalangan masyarakat luas, membentuk kesulitan yang dialami anggota dalam sektor ekonomi, serta mengembangkan eksistensi agama Islam di Indonesia. Nah, itu tujuan sekretariat Islam. Dan adapun kemunduran sekretariat Islam, di mana Partai Serikat Islam ini mulai mengalami kemunduran ketika susunan organisasi partai telah dirasa sempurna. Nah, selanjutnya terjadi perhentian Dr. Sepiman sebagai salah satu penting partai. Setelah pemecatan, Dr. Sekian dan anak buahnya mendirikan partai bernama Partai Islam Indonesia atau disingkat dengan PIII. Namun partai ini melemah setelah terjadi konflik dalam partai. Kemudian Partai Sekretariat Islam bergabung dalam Pemufakatan Penghimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Nah, pada tahun 1938 Abikusuno terlihat mulai tidak konsisten dengan meleburkan Partai Serikat Islam Indonesia ke GAPI atau GAPPI pada tahun 1939. Kejatuhan partai semakin tampak saat SM Kortusumwiryo yang menjabat sebagai sekjen sekaligus wakil presiden partai mengundurkan diri dari kepengurusan partai secara resmi. Nah, indeks partis atau Partis Hindia adalah partai politik pertama di Hindia Belanda, berdiri pada tanggal 25 Desember 1912. Didirikan oleh 3 serangkaian, yaitu EFE, Douwes Dekker, Tijupo
Manggoen Konseonomo, dan Suwardi Suryaningrat yang merupakan organisasi orang Indonesia dan Eropa di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya keganjilan yang terjadi, diskriminasi, khususnya antara keturunan Belanda dengan orang Indonesia. Indeks Party sebagai organisasi campuran menginginkan adanya kerjasama yang Indonesia dan Bumi Putra. Hal ini disadari benar karena jumlah orang Indonesia sangat sedikit. Maka diperlukan kerjasama dengan orang Bumi Putra agar kedudukan organisasinya makin bertambah kuat. Nah, lanjut. Adapun tujuan indeks party yang pertama itu membangun rasa patriotisme seluruh rakyat Indonesia terhadap Indonesia yang merupakan tanah airnya, dan yang kedua menerapkan kerjasama yang didasarkan pada persamaan ketatanegaraan. Yang ketiga itu memajukan tanah air Indonesia. Yang keempat, mempersiapkan kehidupan rakyat Indonesia sebagai rakyat yang merdeka. Pun pembubaran indeks party. Yang pertama, pemerintah bersikap keras terhadap permohonan IP untuk mendapatkan badan hukum sia-sia. Belaka dan organisasi ini dinyatakan sebagai partai terlarang sejak 4 Maret 1913. Para pemimpin IP punya ditangkap dan dibuang ke tempat-tempat yang jauh. Usia IP sangat pendek, namun baginya sebuah tornado yang meledak di awal. Perhimpunan Indonesia didirikan pada tanggal 25 Oktober 1908 dengan pendirian antara lain Sultan Kasayangan dan Toto Suroto pada tanggal 1 Maret 1916. Diterbitkan majalah Hindia Putra yang merupakan alat perhubungan para anggota indeks Swariningik pada tahun 1922. Nama indeks Swariningik diubah menjadi indeks Swariningik yang berarti Perhimpunan Indonesia. Perubahan ini juga bermakna pada perubahan kegiatan organisasi yang tidak semata-mata bersifat sosial tetapi juga politik. Pada tahun 1924, tujuan dari Perhimpunan Indonesia dengan tegas mencantumkan kemerdekaan Indonesia. Tujuan Perhimpunan Indonesia mengesahkan suatu pemerintah untuk Indonesia yang bertanggung jawab terhadap rakyat Indonesia. Yang kedua, kemerdekaan harus dicapai oleh orang-orang Indonesia sendiri tanpa bantuan apapun. Persatuan nasional harus dipupuk segala macam perpecahan harus dihindarkan agar tujuan perjuangan segera tercapai. Kemunduran Perhimpunan Indonesia. Kegiatan PI di tingkat internasional dianggap merugikan pemerintah Belanda sehingga muncul reaksi keras. Para tokoh PI dituduh telah menghasut untuk melakukan pemberontakan sehingga pada tanggal 10 Juni 1924 empat tokoh PI yaitu Muhammad Hatta Nasir Pamuncak, Ali Sastromojojo dan Abdul Majid Joyodingrat ditahan, namun mereka dibebaskan karena tidak adanya bukti yang lengkap berkaitan dengan tuduhan dari pemerintah Belanda. Di mana krisis dunia tahun 1930, Perhimpunan Indonesia tenggelami kemunduran dan makin lama makin tidak terdengar lagi. Hal ini disebabkan oleh banyaknya tokoh Perhimpunan Indonesia yang kembali ke Indonesia sejak tahun 1930. Juga menjala Indonesia merdeka juga dilarang masuk ke Indonesia. Muhammadiyah.
Adapun organisasi yang dinaunkan Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan organisasi Islam modern yang berdiri di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1918 dan didirikan oleh tokoh agama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada awalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan masuk dalam organisasi Budi Utomo dengan harapan dengan memberikan pemikiran Islam pembaharuan kepada anggota organisasi tersebut, namun cara tersebut kurang efektif sehingga ia mendirikan organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah mencurahkan kegiatannya pada usaha-usaha pendidikan beserta kesejahteraan. Faktor mendorong berdirinya Muhammadiyah. Ada beberapa faktor pendorong yang berdirinya Muhammadiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tertinggalnya pendidikan yang dapat menyeimbangkan antara ilmu agama dengan ilmu umum, dan Muhammadiyah berusaha mengembangkan kedua ilmu tersebut sehingga pendidikan umum di Indonesia juga tidak tertinggal dibanding sistem pendidikan Belanda di Indonesia. Nah, yang kedua, Muhammadiyah juga sering mengkritik kebiasaan-kebiasaan dalam adat Jawa yang dicampur dengan ajaran Islam. Namun penyimpanan dari ajaran Islam. Nah, yang ketiga, Muhammadiyah berusaha menjaga jarak dengan urusan politik praktis, namun tidak menentang politik. Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tanggal 4 Mei 1914 di Semarang berdiri sebuah organisasi yang bernama Indeks Sosial Demokratis Vereniging ISDV. Pendiriannya adalah orang Belanda yang berpahaman komunis, yaitu Haji J.F.M. Snevely bersama J.A. Belandes, Brand Stender, H.W. Dekker, dan P. Bergesma. Organisasi ini tidak mendapatkan sebuah sebutan dari rakyat, sehingga namanya kemudian diubah menjadi Partai Komunis Hindia tanggal 20 Mei 1920. Kemudian bulan Desember 1920 diubah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) oleh Semaun Ketua Darsono, Wakil Ketua dan bersama Sekretaris, untuk menarik minat masyarakat agar mau masuk dalam organisasi. Dilakukan penyusukan ke organisasi-organisasi yang sudah ada, serta melakukan propaganda yang menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Organisasi ini melakukan kegiatan pemberontakan pada pemerintah Belanda. Pembubaran PKI. Pemberontakan PKI tahun 1926 sampai dengan 1927 menyebabkan PKI dianggap sebagai partai terlarang oleh pemerintah dan segala bentuk pergerakan ditekan oleh kolonial. Presiden Soeharto membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI), termasuk semua bagian organisasinya, beserta semua organisasi yang berasas sama, berlindung dan bernaung di bawahnya. Keputusan Presiden nomor 113 1966 tersebut ditetapkan 12 Maret 1966 karena pemberontakan PKI tahun 1926 sampai dengan 1927 menyebabkan PKI dianggap sebagai partai terlarang oleh pemerintah dan segala bentuk pergerakan ditekan oleh kolonial. Partai Nasional Indonesia (PNI). Setelah PKI dianggap sebagai partai terlarang oleh pemerintah kolonial, dirasa perlu adanya organisasi baru untuk menyalurkan aspirasi masyarakat yang sulit ditampung oleh organisasi atau partai politik yang telah ada. Pengambilan inisiatif gerakan ini adalah Ir. Soekarno yang pada tahun 1925 mendirikan Algemene Studie Club di Bandung. Perkumpulan ini yang di dalamnya terdapat mantan aktivis Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda yang telah kembali ke Indonesia, menempuh jalan non-kooperasi atau tidak
bersedia untuk bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Pada tanggal 4 Juli 1027, atas indiktif Algemeen Studio Club adakan rapat untuk mendirikan Partai Nasional Indonesia yang dihadiri oleh I.R. Soekarno, Cipta Mangunkusumo, Sudibyo, Ishak, Suryo, Budiarto, dan Sunario. Dalam rapat tersebut diciptakan Mangunkusumo tidak setuju dengan pembentukan partai baru sebagai PKI baru saja ditindak oleh pemerintah akibat melakukan pemberontakan. Tujuan utama PNI adalah untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dengan mempersatukan seluruh semangat kebangsaan rakyat Indonesia menjadi satu kekuatan nasional. Trilogi PNI yaitu Nationale, jiwa atau semangat nasional; Nationale, will, kemauan atau kehendak nasional; Nationale, perubahan nasional. Perbedaan nasab kebangsaan IP dengan PNI. Perbedaan mendasar antara asas bangsa atau nasionalisme dari IP dengan PNI adalah nasionalisme yang IP berasas indeks nasionalisme yang menyatakan bahwa tanah air Indonesia bukan hanya milik orang Indonesia asli, tapi juga orang Indo atau peranakan Belanda, peranakan Cina dan lain-lain lahir dan merasa memiliki Indonesia. Nasionalisme IP berasakan kebudayaan Barat yang disesuaikan dengan kebudayaan pribumi, dan perjuangan IP lebih mengutamakan pada nasib atau keadaan kaum Indo Belanda, meskipun juga memperhatikan nasib kaum pribumi. Nasionalisme PNI berasaskan nasionalisme murni serta berdasarkan kebudayaan asli Indonesia, meski bersedia menerima pembubaran PNI. Gerakan dan kegiatan PNI menimbulkan reaksi dari pihak pemerintah yang dianggap akan membahayakan posisi pemerintah Hindia Belanda. Bahkan beredar isu jika PNI bersikap mengadakan pemberontakan melawan pemerintah Hindia Belanda. Pada tanggal 29 Desember 1929, I.R. Soekarno ditangkap oleh pihak keamanan Belanda di Yogyakarta, kemudian dibawa ke Bandung. Sementara itu para anggota atau pengurus juga ditangkap. 4 tokoh PNI yaitu I.R. Soekarno, Gatot Mangkuprojo, Maskun Sumardireja, dan Supriyadi Nata diajukan ke pengadilan negara di Bandung. Namun sikap pemerintah Belanda yang reaksinya terhadap tokoh PNI mendapatkan kritik tajam pada anggota Volksraad. Anggota fraksi nasional di Volksraad yaitu Muhammad Husnul Tamrin berpendapat bahwa tindakan pemerintah tidak dapat dipertanggungjawabkan dan pemerintah telah melakukan tidak bijaksana dan tidak adil dalam menghadapi pergerakan rakyat Indonesia. Putusan hukum terhadap tokoh-tokoh PNI tersebut dijatuhkan pada tanggal 22 Desember 1930 yang dikukuhkan oleh Red Pen dan pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 17 April 1931. Keputusan tersebut adalah sebagai berikut. I.R. Soekarno, Ketua Pengurus Besar PNI, dijatuhkan hukum penjara selama 4 tahun. Gatot Mangkupraja selaku Sekretaris 2 Pengurus Besar PNI dijatuhkan hukum 2 tahun. Maksun Sumardireja selaku Sekretaris 2 PNI Cabang Bandung jatuhi hukum penjara 1 tahun 8 bulan, dan Supriyananta selaku anggota PNI Cabang Bandung dijatuhkan hukum 1 tahun 8 bulan. Dalam pelanggaran pembelaannya atau pledoi, Soekarno membacakan dalam bahasa Belanda yang berjudul Indonesia Klapt Ein
Artinya Indonesia menguat pledoi tersebut dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa karena secara ilmiah mengancam sistem dan cara pemerintah Belanda dalam menindas rakyat Indonesia. Namun pemerintah tetap melakukan tekanan terhadap PNI dan menganggap PNI sebagai partai terlarang yang bertujuan melakukan kegiatan makar terhadap pemerintah. Akhirnya PNI menyatakan membubarkan diri sebagai organisasi atau Partindo. Awal berdiri MR Sartono naik menggantikan posisi Bung Karno yang saat itu sedang berada di penjara Sukamiskin karena sepak terjangnya yang dianggap membahayakan. Di tanggal 30 April tahun 1971, MR Sartono mendirikan Partai Indonesia yang disingkat menjadi Partindo. Lanjut perjuangan PNI agar tidak stagnan. Ia bersebarkan dengan kubu Soekarno. Kekosongan sosok sentral memang membahayakan. Memang di awal pembentukan Partindo, MR Sartono menerima kebencian dari banyak pihak karena membubarkan PNI dan tidak sepakat dengan PNI baru. Namun MR Sartono terus berusaha membuktikan kebenaran perjuangannya yang membelah rakyat di Indonesia, bukan pribadinya. Pembubaran Partindo Belanda yang merasa mulai membahayakan kedudukan di Indonesia mengeluarkan maklumat yang membatasi ruang gerak Partindo tanggal 27 Juni 1933. Setiap pegawai pemerintah yang diangkat menjadi pegawai negeri tidak diperkenalkan bergabung dalam Partindo atau harus melepas jabatan di Nah, kebosanan Partindo dengan kegiatan yang hal itu saja membuat situasi semakin rumit. MR Sartono sebagai ketua merasa harus membubarkan Partindo. Niatnya ini sempat dihalangi beberapa rekannya di Partindo. Sayangnya usaha rekan-rekannya tidak lebih besar dari tekad MR Sartono. Puncaknya MR Sartono membubarkan Partindo pada tanggal 18 November 1900. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.